Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mahasiswanya belum ada nih sebenarnya. Eh, Oke, hari ini kita akan merekam kuliah data science, big data, terutama masalah visualisasi. Visualisasi ini penting banget karena tanpa visualisasi orang akan kesulitan untuk apa mengerti akan hasil dari data analisis yang kita lakukan. Jadi kalau data analisis, big data dan sebagainya itu dilakukan dengan tulisan, dilaporkan dalam bentuk tulisan, akan susah buat sebagian besar orang untuk mengerti. Jadi cara yang paling gampang adalah menggunakan grafik atau visual. Jadi visualisasi ini penting banget karena ini yang menjadi penghubung komunikasi antara seorang data science yang menganalisa data dengan orang lain. Oke. Tekniknya banyak untuk visualisasi, berbagai gambar ini banyak sekali. Di sini di kuliah Big Data juga bisa diakses. Di sini ada box plot, distribusi, heat map, scatter plot, line plot, Venn diagram, linear projection, CV diagram, Pythagorean tree, Pythagorean forest, CN2 rule, viewer, mosaic display dan sebagainya. Jadi ini banyak banget. Oke. Paling gampang untuk belajar, untuk melihat bentuknya itu apa? Paling gampang adalah kita select, ini kita ambil namanya, masukin ke Google, paste, nih. Nah, kita bisa langsung lihat gambar aja, klik image, langsung lihat maksudnya apa dari box plot. Oke, nanti saya akan terangkan pelan-pelan satu-satu ya. Jadi ini kalau kita perhatikan kelihatan banget sih, ada yang bentuknya vertikal, ada yang bentuknya horizontal. Tergantung arahnya mau yang mana yang kita pakai. Tapi bentuknya kotak sih, box plot, kotak. Oke. Nanti kita lihat distribusi. Oke, kita bisa lihat. Jadi caranya gampang banget sih sebenarnya buat mengenalin ini agak susah distribusi. Nah, ini kelihatan. Nih bentuknya seperti ini. Oke. Udah di sini kita perlu apa ya? Perlu ngerti ini kalau ini banyak sekali dibahas di statistik ya. Jadi di kuliah statistik kita banyak membahas hal-hal distribusi ini. Dan di sini tipe-tipe distribusi yang ada bisa kelihatan di sini juga bisa kelihatan. Oke. Ini saya ambil satu-satu ya. Coba iyalah di heat map atau saya sambil ngeklik saya coba terangkan maksudnya dia apa ya. Kita lihat box plot dulu. Ulang lagi box plot. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ada dua sumbu X sama Y. Di sini ada X sama Y, di sini ada respons, faktor segala macam. Tergantung sumbunya apa yang kita pakai. Tapi inti dari ini, di sini pada dasarnya variabel X-nya relatif diskrit. Jadi variabel X-nya tidak linier, ini diskrit 1, 2, 3, 4, 5 gitu variabel X-nya ya. Sementara Y-nya linier. Kalau diperhatikan Y-nya linier. Nah, di sini ini kalau cara baca orang awam biasa aja ya, ada orang awam biasa aja. Kalau dia baca, kelihatan di sini ada nilai maksimum, nilai minimum, nilai maksimum, nilai minimum, nilai maksimum, nilai minimum, ada maksimum minimum, dan ini yang di tengah ini rata-rata.
Jadi ada nilai maksimum ini, ada rata-ratanya. Jadi sebagian besar nilai akan berkumpul di tempat rata-rata ini. Tapi ada spread, jadi ada maksimum minimumnya, tapi ada spread yang ada sebagian besar nilai ada di bagian yang ada boxnya ini. Jadi cara ngelihatnya kayak gitu. Dengan cara itu kita bisa ngomong nih nanti. Oke, ternyata eksperimen 1 paling lebar, eksperimen 3 paling kecil ininya. Cuman rata-ratanya ya beda-beda dikit lah, kira-kira kayak gitu. Jadi kira-kira kayak gitu cara ngomongnya. Oke. Kita bisa bikin dalam bentuk vertikal, dalam bentuk horizontal bisa sama aja sih pada dasarnya. Tergantung mana yang enak ngelihatnya. Oke, jadi kira-kira ngelihatnya kayak gini. Jadi kalau kita punya satu apa sih namanya? Satu satuan yang di sumbu ini, kalau ini sumbu X ya, sumbu X-nya diskrit, sumbu Y-nya ini linier, bukan diskrit. Nah, kita bisa mainan box plot untuk visualisasinya. Oke. Tapi yang pasti X-nya harus diskrit dulu. Oke. Dan nanti kita bisa bandingkan satu sama lain dari situ. Kalau ini kelihatan ini ada stok 1, stok 2, stok 3, stok 4, stok 5, stok 6. Kira-kira kayak gitu. Oke, itu box plot. Jadi itu kalau kita berhubungan dengan variabel yang sifatnya diskrit. Nah, sekarang distribusi. Nah, ini dua-duanya tidak diskrit. Nah, distribusi umumnya dua-duanya tidak diskrit, tapi yang ini diskrit nih. Yang ini diskrit. Nah, ini kalau yang ini nggak diskrit ya, yang ini diskrit nih, yang di atas ini diskrit. Nah, di sini ini kita kalau yang sumbu X-nya diskrit, tadi kita bisa pakai box plot, bisa juga pakai ini sih sebenarnya. Nah, di sini kita lihat banyak contoh-contoh lah. Nah, ada banyak macam-macam distribusi, dan masing-masing distribusi memvisualisasikan kejadian fisik yang sering terjadi. Seperti ini Erlang. Bentuknya kayak gini. Erlang kapan dipakainya? Erlang kapan sering terjadinya? Biasanya Erlang itu sering terjadinya di saluran telekomunikasi. Jadi saluran telekomunikasi mainnya Erlang dia. Bentuknya kayak gini distribusinya. Ini adalah percakapan telepon kira-kira. Ini percakapan telepon yang banyak di sini akan agak banyak sebelah sini. Tapi ini perhatikan di awalnya 0, jarang. Di awal jarang, sebagian besar akan ada di sebelah sini. Beda dengan eksponensial, ini langsung turun. Tadinya tinggi banget terus langsung turun, ini eksponensial. Jadi Erlang tuh belum eksponensial. Ada bagian yang naiknya dulu, nanti turun, itu Erlang. Jadi ini mah istilah-istilah aja ya. Dan kita nggak akan tahu, masing-masing kejadian fisik itu seringkali bentuk distribusinya bisa macam-macam. Cuman kalau kita yang udah sering ngutak-atik misalnya telekomunikasi, nah ini kita udah tahu kemungkinan besar distribusinya Erlang. Kalau misalnya rata-rata biasa, kemungkinan besar bentuknya Gaussian atau apa. Ada Gaussian, mana Gaussian? Ini nggak ada Gaussian. Ini yang biasa. Ini Gaussian ini. Kayak gini ini biasa. Jadi rata-ratanya di tengah. Cuman kadang-kadang dia ada kecenderungan ke negatif, ada yang ke positif. Kira-kira kayak gitu. Jadi dia ada skew gitu. Jadi ada yang bisa di tengah, nanti tergantung tekanannya kemana, bisa negatif bisa positif. Jadi bentuk awalnya Gaussian kayak gini. Oke. Nah, nih statistiknya. Nah, banyaknya kayak gini nih. Distribusi normal lah, normal. Ini normal, seringkali disebutnya normal. Ini ada yang eksponensial, ini ada beta. Nah, yang rata di semua bidang itu ada. Biasanya dibilangnya uniform, distribusinya uniform. Tapi kelihatan akan naik turun gini ya. Tapi rata. Oke. Dengan cara itu kita bisa, ini cuma istilah aja sih. Tapi nanti
kita bisa ngomongnya ya visualisasinya kayak gini, hasil statistiknya kayak gitu, kira-kira kayak gitu ya. Ini dia. Oke. Yang paling menarik biasanya kalau kita mainan statistik adalah nilai peaknya ini di mana. Oke. Kapan dia peak, kapan dia minimum, kapan dia maksimum. Oke, coba kalau kita lihat ini contoh traffic internet aja. MRTG graphics. Ini traffic internet tuh rata-rata kayak gini nih. Nih. Ini trafficnya internet ya. Ini kita lihat trafficnya ada yang repetitif nggak ya? Nah ini repetitif nih kelihatan. Ini repetitif, terlalu padat jadi agak susah ngelihatnya. Weekly, mingguan ya. Nah ini kelihatan repetitif. Ini traffic internet tuh kira-kira kayak gini. Cuman kelihatan ini hari Selasa, Wednesday, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa lagi. Oke. Nah, kelihatan kalau siang hari trafiknya akan naik, malam hari turun. Ini pagi naik, siang peak, malam turun. Pagi naik, siang peak, malam turun. Pagi naik, siang peak, malam turun. Dan kelihatan hari Sabtu Minggu trafiknya lebih rendah daripada hari-hari normal yang lain. Kalau hari normal rata-rata peak semua. Hari Sabtu Minggu normal. Kelihatan ini ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Yang hijau adalah download, birunya upload. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini kalau ini udah nggak tahu distribusi apa ini namanya. Tapi kalau kita yang udah mainan internet tahu, oh oke, ini traffic internet kira-kira kayak gini bentuknya. Oke, jadi kira-kira kayak gini banget. Kecuali kalau ada trouble. Ini kayak gini ada trouble nih. Ini ada trouble. Yang normal kayak gini. Ini kalau per hari ya, harian ini. Harian ini kelihatan jam-jamnya. Jam 4 pagi paling minimal, jam 2 udah mulai turun, jam 4 minimal, terus naik lagi jam 6. Peaknya sekitar jam siang, jam 12 siang, karena waktu makan siang biasanya orang bengong pada pakai internet semua, terus turun lagi dikit, terus naik lagi, pol. Oke, sampai hampir jam 12 malam, terus turun lagi sampai jam 4 pagi, terus naik lagi. Jadi kira-kira bentuknya kayak gini, ini akan berulang. Jadi ini kita bisa ngelihat analisa traffic kira-kira kayak gitu. Jadi bentuknya distribusi juga sama. Jadi distribusi seperti ini. Jadi namanya bisa macam-macam, tapi yang sering terjadi kira-kira seperti ini. Yang sering terjadi. Ini kelihatan satuannya discrete. Ini ada yang bentuknya Poisson itu ikan. Kalau bahasa ini ya, bahasa apa sih Prancisnya. Oke, ini distribusi. Coba kita lihat lagi heat map. Jadi semua visualisasi aja. Heat map itu kalau dalam terjemahan ininya heat map itu kira-kira peta panas. Salah. Ini dia heat map. Jadi tergantung pada apa sih namanya? Nah ini kemungkinan terjadinya makin mungkin dia terjadi, dia makin merah, makin tidak mungkin terjadi makin hijau. Jadi kayak gitu. Jadi semakin panas, jadi probabilitas untuk kemungkinan terjadinya makin tinggi, gitu. Ini tergantung dari variabelnya juga ya. Ini jadi kelihatan ini yang mungkin terjadi dari sini. Oke, ini yang terjadi mungkin dari sini. Yang lainnya probabilitas untuk terjadinya lebih kecil. Heat map juga ditaruh di dalam peta juga bisa. Ini peta Amerika yang sering kemungkinan besar terjadi di daerah Amerika apa ini? Timur barat ya. Ini barat, pantai timur ini, timur Amerika. Ini pantai barat, ini pantai timur tapi di arah utara perbatasan dengan Kanada, kira-kira kayak gitu. Jadi bisa heat map bisa dalam bentuk peta beneran. Ini peta beneran yang ini. Nah, ini peta beneran heat map. Bisa juga ini bentuknya peta. Nih, Indonesia ada.
Indonesian Population Density Map. Kelihatan yang paling banyak orangnya di mana, kelihatan Jawa tenggelam banyak orangnya. Di Sumatera Utara banyak, di Sulawesi Selatan banyak, di sini Banjarmasin sama Samarinda ini banyak. Oke. Tapi daerah Jawa, Bali, Lombok, Nusa Tenggara itu lumayan banyak. Oke. Jadi heat map kira-kira kayak gini. Oke, ini heat map. Jadi lebih gampang kita buat buat memvisualisasinya gampang. Kita langsung bisa tahu kejadiannya apa, parameternya apa. Oke, kalau tadi kebetulan populasi ya. Nah, ini populasi dunia nih kayaknya. Populasi dunia. Jadi Amerika banyaknya daerah sini orangnya. Afrika di sini. Ternyata yang paling besar adalah India dan Jawa. Ini Beijing, Cina Beijing. Di sini adalah Nepal, Bhutan, India Utara berarti yang banyak populasinya. Indonesia di Jawa nih, ini Filipina juga. Jadi sebenarnya konsentrasi manusia di dunia banyaknya di Asia sebetulnya. Kalau di Amerika, di Afrika ini nggak banyak sih sebenarnya. Oke. Jadi itu kira-kira heat map. Oke, scatter plot. Scatter plot kira-kira kita bisa plot tapi kayak titik sembarangan scatter. Nah, scatter plot. Ini berapa kali saya pakai buat ngasih lihat ini ya. Ngasih lihat yang iris, bunga iris itu makanya scatter plot ya. Nah, waktu kemarin kapan ya waktu itu ya? Saya bikin scatter plot, terus nanya sama satu orang ya, mahasiswa lah. Coba tarik garis dari scatter plot itu. Jadi scatter plotnya kayak gini ya, di mana-mana. Waktu dia narik garis, dia nariknya ke garisnya gini. Titik ini disambungin ke sini, titik ini sambungin sini, titik. Jadi tiap titik dia sambungin gitu. Jadi garisnya kayak orang main apa sih ya? Main teka-teki gitu ya. Dia sambungin semua titik. Jadi garisnya akan menghubungkan semua titik. Nah, ternyata konsep antara scatter plot biasa yang ini kalau scatter plot ya. Cuman pas saya minta coba tarik garis di sebuah scatter plot, yang ada di kepala orang itu adalah dia narik garis yang bisa menghubungkan semua titik. Jadi tidak pernah dalam kepala itu bahwa garis itu bisa berbentuk rata-rata aja, cari rata-rata sambungan yang errornya paling minimal ke semua titik gitu. Kalau kita bikin garisnya dari angka 4 ke angka 8 ini kan jadi ngaco banget kan. Scatter plotnya kayak gini, kenapa garisnya kayak gini kan salah. Tapi kalau orang yang biasa pasti ngelihat titiknya kayak gini, berarti garisnya kemungkinan besar garis lurus seperti ini gitu. Contoh yang di sini ya, yang warna hijau ini ya. Kita bisa tahu garisnya berbentuk miring ke bawah kanan ya. Jadi dari atas ke bawah kanan miring. Jadi nggak mungkin dari kiri naik ke atas gitu, nggak mungkin. Ngelihat dari scatter plot yang ada, miringnya kayak gitu. Yang ini kelihatan dia miring ke bawah kanan. Ini juga bisa kita lihat. Ini naik positif correlation, negatif correlation. Yang ini scatter plotnya bingung, nggak ada korelasi apa-apa. Nah, kenapa kita cenderung ke arah garis? Karena garis adalah model yang paling sederhana dari sebuah fenomena. Bisa aja berbentuk parabola, cuman jadi lebih rumit nanti, persamaannya semua jadi rumit. Biasanya di data science, di big data dan sebagainya, kita berusaha melakukan pendekatannya garis. Karena dia sederhana banget modelnya, cuman AX plus B sama dengan Y, jadi sederhana banget. Jadi nanti kalau kita belajar segala macam, sebagian besar kita akan berusaha menjadikan garis. Oke. Ini kalau kita lihat di sini ada garis, di sini bingung, yang ini parabola terbalik. Oke. Ini berkumpul di satu tempat, ini garis juga sih sebenarnya. Ini sebetulnya enggak garis lurus. Ini agak miring, agak parabola gitu sih. Cuman kalau udah parabola susah kita buat ini ya visualisasinya. Jadi kita biasanya narik garis lurus. Nah, yang di sini dia minta
coba gambarkan batas antara dua warna hijau sama warna hijau, warna merah sama warna biru. Jadi kita bisa gambar. Nah, yang jadi masalah kalau garisnya tidak linier, tidak AX plus B sama dengan Y, nanti analisanya lebih rumit biasanya. Jadi kita berusaha supaya garisnya jadi linier. Kalau nggak linier pening. Tuh. Nah, ini kira-kira kayak gini. Ini berbagai macam scatter plot. Ini cara membuat scatter plot. Nah, ini kelihatan garis pemisahnya. Ada dua bidang yang kita cari pemisahnya di mana. Jadi kira-kira kayak gitu. Ini scatter plot ya. Kalau scatter plot titik-titik di mana aja. Oke. Dan kita berusaha narik garis nantinya. Oke, kira-kira itu. Oke, itu line plot. Line plot adalah line to garis, plot. Jadi plot garis. Line plot. Ini dia makhluknya. Nih. Nah, kalau ini line plot betul-betul nyambungkan antara titik-titik. Nih, kita sambungin antar titik ya. Nih, sambungin antar titik. Walaupun kadang-kadang kayak gini, kadang-kadang kita juga ambil rata-rata aja. Ini kayaknya bentuknya kayak gini. Yang ini kelihatan bisa lurus nih. Yang warna biru bisa lurus ke atas. Yang warna orange kita ke bawah, eksponensial. Yang warna abu-abu kita bisa ngambil rata-rata aja juga bisa. Gitu. Jadi jadi scatter dicampur sama line akhirnya. Nah, ini line plotnya, ini line plotnya, ini line plotnya. Jadi orang seringkali mikirnya seru banget. Seaborn line plot. Nih line plot. Oke. Nanti kalau kita pengen bahas sesuatu, paling gampang kalau dalam pembahasan kalau cuma line plot aja kayak gini ya, kayak gini. Ini pembahasannya cuma sumbu X, sumbu Y. Itu apa? Tapi di sini ada garis yang lain nih. Ada garis yang biru solid, ada deviasinya. Jadi pergeserannya seberapa besar. Nih tadinya kecil, lama-lama makin besar. Nah, ini bisa kita bahas juga. Kenapa ini bisa makin besar? Kenapa dia naik ke atas? Kenapa? Jadi selalu kenapa itu jadi pembahasan. Salah satu ini kalau satu garis aja. Jadi dia ngelihat deviasi. Cara lain waktu ngebahas adalah kita bandingkan dua line plot. Ada dua atau lebih line plot. Ini kebetulan tahun 2017 sama 2018. Untuk tiap bulannya beda. Oke. Jadi kita bisa bahas dari sini. Jadi cara teknik ngebahas sesuatu adalah bisa dari deviasinya, jadi karakternya seperti apa, ini naik ke atas, bisa membandingkan antara dua garis. Ini bandingkan antara dua garis yang ini. Ini biru sama orange, bandingin. Oke. Kalau kayak gini naik ke atas, ini naik ke atas, ini turun ke bawah, kecenderungannya seperti apa. Jadi itu yang jadi pembahasan. Dan kalau kita dibantu dengan grafik ini, jadi gampang kita bahasnya. Kayak ini ada dua naik ke atas. Oke. Ini naik ke atas, ini naik ke atas turun ke bawah. Ini yang satu turun, satu naik. Oke, itu kira-kira line plot. Venn diagram. Venn diagram. Makhluk apakah itu Venn diagram? Maaf. Nah, Venn diagram bentuknya kira-kira kayak gini. Oke, bentuknya lingkaran-lingkaran, tidak harus lingkaran sih sebenarnya. Tapi biasanya paling gampang bentuknya lingkaran aja. Tapi intinya ini adalah masalah klasifikasi. Oke, ini klasifikasi biru, ini klasifikasi pink. Ini ada yang kecampur antara biru dan pink. Ini klasifikasi, ini yang kecampur. Ini ada 3 klasifikasi, ini campur. Ini klasifikasi, ada yang nyampur, gitu. Jadi selalu ini kalau udah mainan Venn diagram ini biasanya urusannya klasifikasi, dan salah satu di teknik data science yang paling enak kalau udah mulai
Kalau klasifikasi biasa masih lebih gampang. Cuman kalau kita harus melakukan unsupervised learning, ini gampang buat visualisasinya. Oke. Find good, fast, cheap site templates. Ini good, fast, cheap. Jadi ini ada yang campuran fast dan cheap. Ini good and cheap. Ini fast and good. Nah, ini yang tengah apa tuh? Not possible, tidak mungkin. Tidak mungkin ada yang jadi ada yang campuran expensive sama good. Nggak mungkin nggak mungkin bagus, cepat, murah jadi satu semuanya, katanya nggak mungkin. Tapi kecuali ada keajaiban jadi mungkin ya, ada bagus, cepat, murah. Nah ini intinya klasifikasi semua sih. Oke, ini Venn diagram kayak gini bentuknya. Terutama kalau kita berhadapan dengan masalah klasifikasi jadi gampang kita ngebahasnya. Oke. Linear projection. Oke. Oh, salah. Nah, linear projection. Makhluk apakah itu linear projection? Ini yang seru kalau linear projection. Ini orange banget nih, orange. Nah, bayangkan nih, terutama yang jadi masalah ya. Kalau kita punya fiturnya banyak, parameternya banyak banget. Jadi kita punya sumbu X, Y, Z, A, B, C segala macam. Jadi kita punya vektornya banyak banget. Jadi ada X1, X2, nah ini banyak banget kan. Nah sementara kertas itu 2 dimensi. Jadi kita punya sumbu yang banyak yang harus digambar di kertas yang 2 dimensi. Nah ini pusing kepala. Jadi caranya ini kita bikin linear projection ini linear projection. Jadi yang tadinya ke arah sana ditempel ke kertas ini. Ini tempel ke kertas ini. Jadi vektornya ke sini aslinya, tapi ditempel jadi linear projectionnya ke sini. Supaya bisa jadi dua dimensi, jadi gampang buat visualisasi di kertas. Gitu ya. Dan di data science seringkali kita berhadapan dengan sumbu yang banyak banget. Contoh paling sederhana tuh gini. Ini ngomong doang ya. Contoh, kalau kita pengen analisa sebuah tulisan, paling gampang untuk analisa sebuah tulisan adalah menghitung jumlah kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, kata ini ada berapa. Misal, ini tulisan tentang Tangerang Selatan, berarti ada Tangerang. Ada berapa kata Tangerang? Kata selatannya ada berapa? Terus ada berapa kata apalagi? Macet. Dihitung. Oke. Nah, dari jumlah-jumlah ini, nah masing-masing kata itu bisa jadi sumbu. Jadi kalau ini kan, kalau yang ini bentar, mana tadi? Yang kelihatan agak banyak nih sumbunya kelihatan. Yang ada 2 atau lebih. X1, X2 mana tadi? Ini kelihatan nih. Ini ada, jadi sumbunya ini misalnya kata Tangerang. Di sini ada kata apa? Nanti ada kata apa? Jumlah dari masing-masing kata itu jadi vektor. Vektornya dengan sumbu yang banyak tadi ya. Jadi ada kata apa sih namanya? Tangerang, kata Selatan, ada kata Jakarta, ada kata apa. Nanti dijumlah vektornya kita dapat vektor ini. Vektor Y-nya ini. Jadi Y adalah sekian kata Tangerang tambah sekian kata Selatan tambah sekian kata Tangsel tambah sekian kata Jakarta, akhirnya kita dapat sumbu Y ini. Nah, kalau kita mau ngelihat ini kita lagi ngomong analisa tulisan ya. Kalau kita ngelihat, kalau ada tulisan yang sama persis, jadi kata-katanya sama persis di 2 tulisan tadi, makanya sumbu Y-nya akan sama persis. Jadi satu tulisan bisa divisualisasi dalam bentuk vektor.
Kira-kira itu kalimatnya ya. Jadi sebuah tulisan kita bisa visualisasi dalam bentuk vektor. Vektor ini merupakan gabungan dari koordinat kata-kata tadi. Kata Tangerangnya ada berapa, kata Selatannya ada berapa, segala macam. Kita dapat vektor ini. Konsekuensi dari konsep seperti ini adalah dari linear projection ini, kalau tulisan ini mempunyai kata-kata yang sama persis, vektornya sama persis. Kalau agak beda sedikit kata-katanya, vektornya hampir sama aja. Cuman agak geser dikit gitu ya. Jadi cara teknik ini biasanya dipakai oleh aplikasi software yang melakukan pengecekan plagiat. Jadi plagiat cara ngeceknya adalah vektor dari tulisan tadi sama enggak dengan vektor tulisan yang lain. Kalau ada yang vektornya sama persis, maka kemungkinan besar tulisannya sama. Dengan cara itu kita bisa ngelihat suatu plagiat. Gitu ya. Kalau kita udah tahu cara ngecek yang plagiat, caranya gampang supaya kita tidak jadi plagiat. Kata-katanya dibedain aja. Gampang sih sebenarnya. Oke. Cuman untuk membedakan kata-kata kan kita harus mikir. Jadi kalau kita menceritakan suatu masalah atau satu konsep, walaupun konsepnya sama, masalahnya sama, kita bisa bikin dengan kata-kata yang berbeda. Dengan cara itu plagiatnya akan hilang. Jadi untuk menghilangkan plagiat sebenarnya gampang banget. Jangan menggunakan kata-kata yang sama untuk menerangkan satu hal. Itu aja sih. Dengan cara itu vektornya akan beda. Kalau vektornya beda berarti bukan plagiat. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini linear projection ya. Linear projection. Oke. Terus lanjut, CV diagram. Makhluk apakah itu? Mungkin nanti saya akan coba ini CV diagram. Jadi kita bisa kasih gambar seperti ini. Oke. Ini biasanya yang dipakai yang ini sih. Ini pakai yang ini. Jadi di gambarnya dengan kotak-kotak kayak gini sih sebenarnya. Ini kotak kayak gini nih. Nah, kotak kayak gini. Ini pada orange semua pada. Pakainya orange. Jadi kita bisa lihat di yang sini ada berapa banyak, sini ada berapa banyak, sini ada berapa banyak, sini ada berapa banyak. Oke. Jadi kalau dalam bentuk tapis gitu, kita bisa lihat di sini ada berapa, di sini ada berapa, berapa. Dengan cara itu kita bisa ngelihat dalam bentuk sumbu X sama Y, dan kita bisa ngelihat jumlahnya kira-kira kayak gini. Cuman entah kenapa saya tuh nggak terlalu favorit dengan CV diagram sih sebenarnya, jujur. Mungkin ini orang-orang yang agak-agak kimia gitu barangkali tertarik dengan CV dia, karena dia pada dasarnya filter sih. Filter di sini keluar berapa, sini keluar berapa. Jadi di sini ada yang partikel besarnya ada berapa, partikel kecilnya ada berapa. Jadi bentuknya filter. Itu ya, beres ya, itu CV. Oke, saya belum punya kebutuhan yang lebih serius. Nah, ini kita pengen lihat tree, Pythagorean tree. Wait, sorry, salah. Ini kita bisa lihat tree. Pada dasarnya adalah, kalau ini simbolis saja ya. Kalau pakaian benernya kayak gimana? Nah, ini kayak gini kayaknya. Ini pada pakai orange nih sebenarnya ini. Ini orange loh ini. Ini orange semua. Nah, orange Pythagorean tree ono wiki. Oh, no lagi ada. Jadi kita bisa ngelihat komponen utamanya yang mana, terus komponen yang menjadi rantingnya yang mana, kita bisa lihat dari warna-warna ini. Nih. Jadi yang utama itu yang putih yang utama. Nanti yang dari putih ini masuk ke ranting, di sini ada yang ranting lagi, ada yang sendiri. Oke. Jadi ngelihatnya kayak gitu. Walaupun kalau mau jujur saya lebih suka tree yang sebelah sini sih daripada tree yang ini. Lebih susah ngelihatnya. Kalau tree yang ini soalnya ada angkanya. Ada angka dan sebagainya, lebih gampang buat visualisasinya.
Tapi ini dua-duanya terisi. Oke. Jadi ada ini sebenarnya pohon keputusan. Jadi keputusan utamanya di sini. Kemudian dia belah dua. Ada satu cabangan kecil, ada cabang yang gede. Nanti cabangnya ini keputusannya akan belah-belah lagi. Jadi kita bisa lihat proses pengambilan putusannya seperti apa. Ini pengambilan putusannya seperti apa. Oke. Ini yang tadi. Paling gampang sih pakai orange sih. Tapi orange saya lebih suka teri yang ini daripada teri yang ini sebenarnya. Karena ini lebih gampang buat diceritain. Oke, jadi ini kelihatan dari pola pengambilan putusan dari putusan yang ini, terus bercabang dua, bercabang lagi, gitu. Oke, sekarang kita coba lihat lagi. Itu nggak bisa sih. Oke. Ini Pythagorean forest. Coba kita lihat bedanya apa. Hilang lagi. Oke. Kalau tree lebih dikit, forest lebih ganas. Ininya banyak banget ya cabang-cabangnya, parah banget forest. Cuman kalau kita sering oke. My job is to make college easier because students have a lot on their Kenapa nggak bisa dimatiin ya? plates. Like Harper, an econ major who piles on. Oke. Jadi kalau kita lihat dari sisi cabangnya, ini bisa sampai ada 6 tree. Kalau tree cuma satu, kalau forest berarti banyak. Cuman kalau kita lihat dari sisi algoritmanya sendiri, forest itu yang lebih reliable daripada yang tree ya. Kalau kita lihat dari sisi algoritmanya. Jadi forest seringkali lebih presisi hasilnya dibandingkan dengan tree. Oke, tapi cara berpikirnya kira-kira sama, cuman dia lebih bisa banyak banget ininya. Nah, CN2 rule viewer ini buat viewer buat CN2. Ini saya tutup aja. Iyalah harus diginiin ya rupanya. Oke. Nah, banyaknya ke ini semua ya. Banyaknya ke orange semua ternyata. Iya, sangat orange banget ternyata ini. Cuman ini rules, ini buat view rules ini rules yang dipakai buat klasifikasi CN2. Rulesnya bisa kita lihat. Ini ada if, then, terus distribusinya kayak gimana. Dari situ kita bisa ngelihat rules yang mana yang punya ranking yang lebih tinggi, kayak gitu bisa kelihatan di sini kira-kira. Cuman saya nggak terlalu suka pakai if then sih sebenarnya. If and gitu nggak menarik. Saya lebih suka kalau bisa tanpa if then. Cuman itu artinya agak seru tuh. Karena kita mengandalkan komputer supaya komputernya melakukan klasifikasi sendiri. Kalau yang pakai if then kayak gini, yang melakukan klasifikasi biasanya orang sih sebenarnya. Jadi nggak terlalu, komputernya jadi nggak pinter sih sebenarnya. Oke, coba kita lihat mosaic display itu seperti apa. Oops, sorry. Nah, ini kelihatan. Ini kira-kira kayak apa ya? Kayak box plot, kira-kira kayak gitu. Cuman ininya kalau kita perhatiin kotak, ininya kotak dan ininya sama.
Jadi besarnya dari 0 sampai 1, 0 ini, dan kemudian kita bisa ngelihat besarnya. Di sini kita bisa ngelihat besar, ini mungkin biru untuk apa, hijau untuk apa. Oh, ini ada food, oil, electronics. Oke, yang hijau electronics. Yang merah otomobil. Jadi kita bisa lihat banget US banyak ngabisin duit untuk ini kayak apa ya, alokasi anggaran kali ya. Dan kita jadi enak banget untuk membandingkan alokasi anggaran antar beberapa negara, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, sama US. Kelihatan cara alokasi anggarannya. Orang Inggris banyak alokasinya untuk food, kalau US lebih banyak untuk bensin. Kalau Jepang sama Jerman itu hampir rata antara, Jerman beda banget nih, mobilnya lebih banyak dia. Pantas Jerman punya Mercy, punya BMW segala macam, Jerman semua ya. Jadi alokasi anggaran buat mobilnya gede banget. Sebenarnya di US nggak keren. Jadi emang kita tahu Jerman untuk mekanik mobil bagus banget. Jepang merata antara food, elektronik sama otomobil serata. Kalau Inggris food banget. Gitu. Jadi dari sini kita bisa ngelihat, bandingin langsung dengan dibikin sama aja. Padahal sebenarnya kalau kita lihat uangnya beda nih sebenarnya. Cuman kalau kita lihat persentasenya jadi kelihatan banget sih. Alokasi anggarannya seperti apa segala macam. Oke, ini yang namanya mosaic display. Oke, jadi enak. Kalau Anda perhatikan dari tadi, cara ngebandingkan sesuatu, cara ngelihat sesuatu, seringkali caranya adalah dengan cara membandingkan. Dan itu adalah teknik yang biasa dipakai di jurnal dan sebagainya, adalah bandingin antara satu hal dengan hal yang lain. Kita bisa bandingkan sih sebenarnya. Ini bisa digeser nih. Oh iya, bisa digeser. Oke. Sekarang silhouette plot. Makhluk apakah itu silhouette plot? Nah, ini masalah clustering sih. Jadi kita bisa lihat antara clusternya dengan plot siluetnya di sebelah sini. Oke. Ini siluet plotnya. Kita bisa lihat cluster. Ini kalau cluster, kalau kita pakai scatter plot clusternya. Kalau di silhouette plot kita bisa ngelihat, kita bisa label masing-masing cluster. Udah gitu kita bisa lihat clusternya mana yang gede, apa segala macam bisa kelihatan di sini. Cluster mana yang dominan, yang gede, kayak gimana. Pakai K-means clustering. Kalau saya lebih, ini jujur dulu, saya lebih senang pakai cluster yang ini ya, scatter plot sih sebenarnya. Saya pakai silhouette kadang-kadang masih belum dapat nih. Enaknya sebelah mana nggak tahu. Jadi kayaknya nanti masing-masing orang punya selera masing-masing mau pakai cluster yang mananya. Oke, itu silhouette plot. Tree viewer kita bisa lihat di sini. Ini yang tadi ya. Nah, yang kayak gini lah. Saya lebih suka tree viewer kayak gini daripada tree yang tree yang itu, yang satu lagi tuh apa tuh. Nah, saya tree viewer kayak gini. Ini lebih gampang buat visualisasinya. Oke. Kalau yang ini klasifikasi, ini kayaknya iris nih. Ini kelihatan pakai tree viewer. Nah, ini tree viewer yang lain lebih horor ini. Kalau ini sangat orange banget. Ini bukan orange ini. Lebih susah melihatnya. Orange lebih gampang lihatnya. Nah, tree yang ini nggak gitu enak melihatnya. Saya lebih suka tree yang ini. Oke. Jadi tree viewer seperti itu. Monograph. Coba kita lihat monograph. Oops, salah. Ada kata-kata URL.
Nah, ini kita bisa lihat hubungan antara apa ya? Parameter atau fitur. Di sini ada 3. Kalau dia nilainya di sini, maka di sini harusnya sekian, di sebelah sini harusnya sekian. Oke, nih parameter ini. Ini untuk menghubungkan antara satu nilai dengan nilai yang lain, kira-kira kayak gitu ya. Monograf tuh kira-kira kayak gitu. Dia bisa menghubungkan satu nilai dengan nilai yang lain dengan cara monograf ini. Nah ini kita bisa lihat cara ngehubungin satu sama lainnya kelihatan di sini. Oke. Ini kalau kita punya kebutuhan untuk menghubungkan satu nilai dengan nilai yang lain, kita bisa menggunakan monograf seperti ini. Freevis. Wah, ini lebih ribet lagi. Tapi ini masalah clustering sih, rata-rata kayak gini, clustering. Ini kita bisa lihat clusternya, ini paling enak lihat di sini ya kali ya. Ini kita bisa lihat clusternya. Nih, pengelompokannya seperti apa kita bisa lihat pengelompokannya. Ini ada batas kelompok clusternya, batasnya kelihatan. Ada yang nyempil sendiri di sini bikin kacau, kelihatan juga. Jadi kita bisa lihat clusternya. Ini kita bisa lihat clusternya nih. Oke. Freevis ini bentuknya kayak lingkaran gitu sih. Oke. Itu freevis. Kalau radvis harusnya radial dia. Copy. Nih bentuknya kayak gini. Oke, hampir sama sih. Nah, di sini yang seru nih ada outliers. Ini masalah lain sih ya. Jadi kalau kita udah lihat pengelompokannya di sini ada satu yang ngaco sendiri, outliers tuh ngaco sendiri. Oke. Jadi outliers ngaco. Cuman kalau saya pribadi, kalau ada outlier saya suka. Saya pengen tahu, misalnya gini, cara ngelihat outliers. Kalau saya ngelihat rata-rata nilai suatu mahasiswa, itu kita bisa lihat kelompoknya. Oke, rata-rata anak-anak seginilah nilainya. Nah, saya akan kalau yang nilainya biasa-biasa aja, yang rata-rata saya ya oke, lulus oke. Cuman saya akan tertarik buat ngelihat mereka yang luar biasa, di luar kebiasaan. Jadi bisa positif banget, bisa negatif banget. Oke. Karena dua benda tadi yang positif dan negatif ini yang akan seru untuk dilihat. Kalau yang biasa berarti normal. Yang positif banget, negatif banget itu yang perlu dilihat. Kalau positif banget ya udah bagus banget ya. Yang negatif banget itu yang perlu kita lihat juga, kenapa bisa negatif banget gitu. Nah, positif banget atau negatif banget seringkali dilihat sebagai outliers. Jadi kalau kita lagi analisa satu data, saya biasanya sering lihat yang outliers ini buat ngelihat apakah dia positif banget atau negatif banget. Kalau kita mau dalam proses seleksi misalnya, saya akan ngambil outliers yang positif sekali. Jadi biarin yang rata-rata dibuang aja karena itu rata-rata kemampuannya. Saya akan lihat yang positif banget. Yang positif banget adanya di outliers. Jadi outliers itu penting. Oke. Nah, ini udah sebagian besar. Sekarang coba kita lihat. Coba mahasiswanya ada berapa sekarang? Ada 4. Mahasiswanya ada 4. Oke. Coba kita share screen lagi ya. Sekarang kita uji coba ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan posting. Ini jadi itu tadi masing-masing untuk masing-masing visualisasi, plot-plotnya apa aja segala macam tadi ya. Kita masih ada waktu sekitar 40 menitan, kita akan coba lah. Oke, kita coba yang sederhana dulu. Di percobaan-percobaannya biasanya contohnya sudah ada di sini. Saya coba klik.
biasanya sudah ada, kalau kita klik di situ ada contohnya. Cuman ini kenapa lemot banget masuk ke open course-nya, lemot banget ya. Lola, oke. Loadingnya lama banget ya. Oke. Kenapa loadingnya ini kenapa nggak masuk nih? Oke. Nih Blogspot. Nah, sekarang kita akan coba ya. Aduh. Jadi boxplot menunjukkan distribusi nilai atribut, merupakan praktik yang baik untuk memeriksa data baru ataupun dengan menemukan anomali dengan cepat, seperti nilai duplikasi, outliers dan sebagainya. Kita bisa lihat dengan cepat. Oke. Nah ini contohnya, kita ambil file, langsung kita masukin boxplot. Ini file yang diambil namanya hard disease tab. Oke, coba kita lihat ya. Dan kita nanti bisa milih yang jadi sumbu X apa, sumbu Y-nya apa gitu, kira-kira bisa dilihat sih. Ini kayaknya umur. Nah ini variabelnya apa nih? Ada 2 variabel yang diambil. Oke, coba kita lihat hard disease. Ini kita klik dulu. Sekarang kita masuk dataset. Hard disease breast cancer. FG hard disease. Oke, ini udah diambil sebenarnya hard disease-nya. Sekarang kita visualisasinya dengan boxplot. Jadi langsung aja kalau ini. Kalau ini kebetulan data di load langsung, kita boxplot. Kalau data analis yang benar kan data di load, kemudian melakukan modeling segala macam, baru masukin ke visualisasi. Oke, ini dia. Ini diameter narrowing-nya. Oke. Gender, male, female. Jadi dari sini ini cara bacanya, ini contoh cara bacanya. Kelihatan dari sini ini adalah umur, umur dari 30, 40, 50, 60, 70, 80. Jadi umur manusia yang kemungkinan mereka akan pembuluh darahnya akan mengecil. Jadi dia kena kemudian akan dapat penyakit jantung. Kalau kita lihat laki-laki kemungkinan kena penyakit jantung umur 53,8 atau 54 tahun lah. Tapi spreadnya dari 47 tahun sampai 60 tahun. Perempuan kemungkinan kenanya lebih tua daripada laki-laki, dia akan sekitar 56 tahun kenanya. Kalau laki-laki 54 tahun, perempuan 56 tahun, dan dia perempuan bakal kena dari umur 50 sampai 63 yang banyaknya kena daerah situ. Oke, jangan khawatir, umur saya ada di sini. Udah di ujung nih, masih selamat. Nggak kena, tapi saya kena jantung sih sebenarnya harusnya. Jangan deh. Cuman kebetulan pakai dokter laser, akhirnya jantung saya jadi darah saya jadi lebih encer karena kolesterol segala macam dipecah dari darah. Nah kebetulan orang-orang ini mungkin tidak kenal yang namanya dokter laser, jadi bisa kena nih. Ini beres ya. Ini urusannya gender. Coba kita lihat chest pain. Nah chest pain ini ada atypical, ini ada ini udah istilah-istilahnya mereka. Untuk yang atypical ini 52 tahun, ini 53 tahun, 55 tahun, 55 tahun. Jadi ini umur-umur kenanya. Oke. Fasting blood sugar. Jadi gula darah. Gila ya. Ini parah banget nih. Gula darah. Coba kalau gender gimana? Oke. Oh, 01. Coba kalau age.
01-nya kok nggak keluar ya? Harusnya 01 nih, 01. Bakal kena sama nggak kena. Berarti 01. Oke. Ya udah. Ini istilah kedokteran jadi saya nggak ngerti nih. Bacanya apa nggak ngerti. Harus orang dokter yang baca ini juga biar ngerti. Tapi pada dasarnya dia umur, kemudian nih urusannya chest pain, blood sugar, ECG, terus apa segala macam. Coba kita ganti data ya. Kita ganti data. Course grade. Saya nggak tahu nih datanya seperti apa course grade. Belum pernah pakai soalnya. Coba saya lihat dulu datanya seperti apa ya. Ini course grade, meter narrowing. Kok course grade kayak gini sih? Nah ini mah bukan data course grade, ini mah yang tadi. Course grade. Oke, coba lihat. Ini sekarang course grade ya. Ini nilai nama anak, ini bahasa Inggris, bahasa Prancis, sejarah, aljabar, biologi. Ini nilai ya, nilai dari masing-masing anak untuk masing-masing mata pelajaran. Oke, kalau lihat sepintas aja kelihatan ada yang punya nilai 199. Oke, untuk fisika yang bagus si Ana sama Lea, fisika sama Henry. Oke, jadi masing-masing anak punya ininya masing-masing. Coba. Ini kelihatan data tabelnya ya. Sekarang kita lihat. Wah, ini susah ini. Oh, ini untuk nilainya doang sih. Nilai rata-rata untuk bahasa Inggris 54, Prancis sekian, histori sekian, algebra sekian, biologi, fisik ini sekian. Jadi ini rata-rata doang. Saya lagi pengen bentuknya bentuk ini sih sebenarnya. Visualize. Coba kalau scatter plot bentuknya kayak gimana? Remove. Wish. Ini nggak kelihatan apa-apa ya. Soalnya yang jadi ini nama anak soalnya. Oh ini English dengan English. Friends. History. Nah ini sebenarnya ada ini untuk anak yang sama ya. Ini hubungan antara mata pelajaran bahasa Inggris sama mata pelajaran sejarah. Oke. Kalau yang Inggrisnya bagus, oke, belum tentu juga. Nah, saya pengen lihat hubungan sih sebenarnya, tapi ini nggak kelihatan. Aljabar sama fisik. Oh, ini kelihatan nih hubungannya, kelihatan banget nih. Kalau kita lihat garis lurus nih, garis lurus ya, garis lurus. Jadi rata-rata yang aljabarnya bagus, matematikanya bagus lah ya, fisikanya juga bagus. Yang matematika jelek, fisikanya jelek. Kelihatan dari sini. Karena dia kelihatan garisnya lurus nih. Ini kelihatan garisnya lurus. Kita bisa ngelihat hubungan nilai antara anak-anak yang matematikanya bagus, fisikanya bagus. Kelihatan dari nilainya ini. Cuman ini ada yang outliers. Dia punya aljabarnya bagus tapi fisikanya jelek. Ada outliers, ini outliers ya. Cuman sebagian besar
Dia ngikutin rumus bahwa kalau dia matematika bagus, kemungkinan fisikanya bagus. Oke, sekarang kita coba lihat. Physical tuh stamina segala macam ya. Nah ini nggak ngikut dia. Coba Inggris sama French. Nah rata-rata yang Inggrisnya bagus, French-nya bagus. Inggrisnya bagus, French-nya juga bagus. Yang Inggrisnya jelek, French-nya juga jelek. Nah ini kelihatan dari sini. Jadi kita bisa ngelihat sebenarnya. Sebenarnya saya pengen ngelompokin anak yang suka fisika, bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu ya. Misalnya bahasa Inggris sama fisika hubungannya kayak gimana? Sama physics. Ini jadi yang anak-anak yang bahasa Inggrisnya jelek, fisikanya bagus. Yang fisikanya jelek, bahasa Inggrisnya bagus. Nah, mulai kelihatan. Tapi ini outliers jadinya. Di sebelah sini ada yang outliers. Ini ada yang dua-duanya bagus. Fisika bagus, bahasa Inggrisnya juga bagus. Cuman di sini ada bagian yang fisikanya bagus, bahasa Inggrisnya jelek. Gitu. Jadi ada yang outliers, ada yang ini. Jadi ini kita bisa ngelihat hubungan antara nilai satu mata pelajaran dengan pelajaran yang lain dengan jadi kayak IPA IPS lah. Anak-anak IPA jagonya di mana, IPS jagonya di mana. Kira-kira kayak gitu. Coba baik biologi ya. Biologi bingung nih biologi. Ini ada yang biologinya jelek, bahasa Inggrisnya jelek. Saya harus sama aja. Biologi bingung nih, history bingung. Aljabar nyebar, biologi nyebar nih, nggak ada hubungannya sama sekali. Fisika ya agak-agak lurus sih. Fisik sama fisikal nggak ada hubungan. Ini hampir nyebar ke semua titik sih. Jadi kira-kira kayak gitulah. Tapi yang kelihatan banget tadi, yang kelihatan sekali sih cuman aljabar sama fisika. Jadi kalau aljabarnya bagus, matematika bagus, fisikanya juga bagus. Kira-kira itu. Kalau yang lain nggak terlalu lihat hubungannya. Gitu ya. Coba kalau kita pakai box plot ini, kita bisa lihat apa? Oh ini yang tadi ya, nilai rata-rata sih, nilai rata-rata. Jadi kita lihat bahasa Inggris rata-rata 54, Prancis rata-rata 60, history jeblok, parah ya, nilai history pada jeblok. Saya juga kalau history dengan cara ngajarnya Indonesia sih bakal jeblok juga nilainya sih. Oke, ini urusannya box plot. Jadi kira-kira kayak gitu caranya box plot ya. Ini bunga iris nih. Ini coba. Ini kita lihat yang hewan ya. Coba lihat lagi. Ini yang lucu nih, banyak nih soalnya. Lucu banget. Ini ganti, bukan dataset, remove. Ini kita masuk ke file. Zoo. Nih zoo. Coba kita lihat ya. Jadi datanya kira-kira kayak gini sih datanya. Tipe mamalia, fish, mammal, bird, fish, invertebrata, segala macam. Ini nama makhluknya ada, apakah ada bulu, apakah ada rambut, bulu, telur, milk, airborne artinya terbang, aquatic air, predator, punya gigi, punya backbone, dan sebagainya. Coba kita lihat dari sisi box plotnya. Nah ini box plotnya. Ini kelihatan yang amfibi ada 4,
Yang bird ada 20, fish 13 dan sebagainya. Oke. Sebagian besar mamalia. Coba kalau ada bulunya, yang ada bulunya adalah insek sama mammal, yang lain tidak ada bulunya nih, sebagian besar tidak ada bulunya nih. Cuman yang ada bulunya 01 insek sama mamalia. Coba kalau kita lihat hair itu rambut, salah. Rambut. Kalau kita lihat feather bulu akan beda. Yang pasti punya bulu adalah bird. Yang lain tidak punya bulu seperti bird itu bulu ya, benar ya. Yang lain tidak punya. Coba kita lihat yang bertelur. Ada yang bertelur ada amfibi, bird, fish, insect, invertebrata, reptil bertelur. Sementara yang tidak bertelur mamalia, sebagian reptil juga, invertebrata juga. Jadi kita bisa ngelihat siapa yang mendominasi. Yang bisa terbang. Yang bisa terbang ada bird, ada insect, ada mammal. Mammal yang terbang tuh apa ya? Oh, kelelawar kali ya. Oke. Yang sebagian besar lagi yang lain tidak bisa terbang. Coba kita lihat predator. Predator hampir di semua bidang ada predatornya. Yang ada giginya mamalia, terutama yang punya gigi. Bird tidak punya gigi. Oke, yang punya tulang belakang backbone kita bisa lihat yang punya tulang belakang mamalia, terutama sama bird sama fish. Sementara yang tidak punya tulang belakang adalah insek sama invertebrata, tidak punya tulang belakang. Yang bisa bernapas ada ini, yang tidak bernapas dengan paru-paru, fish, invertebrata, reptil. Reptil ada yang tidak bernapas dengan paru-paru ya. Yang punya bisa, amfibi ada yang punya bisa, fish ada yang punya bisa. Jadi kita bisa lihat dari sini sih. Ini dari tipenya bisa seperti ini kira-kira. Oke. Jadi kita bisa lihat ini, kita lihat dari sini. Oke. Kita back lagi. Back lagi. Ini ya. Ini udah beres. Ini bisa ini kita bisa lihat ininya nih. File, distance, hierarchical clustering, box plot. Oke, kita coba mainan kayak gini ya. File, distance, hierarchical clustering, box plot. Oke. Ini file. Ini box plotnya dibuang dulu, remove. Unsupervised learning, kita hitung distance. Sekarang kita hitung hierarchical clustering. Kita lihat box plotnya. Oke. Oke, coba kita lihat. Ya. Coba kita lihat contohnya ya. Nah, waktu dicontoh di sini, ini contohnya dia akan linkage-nya word, kemudian annotation-nya type. Oke. Height ratio-nya 57%. Ini harus dilihat-lihat semua sih. Coba kita lihat. Jadi cara belajarnya cuman annotation-nya word. Oke. Ini type, ini 57%. Oke. Ini bisa dikecilin nggak ya? Ini kelihatan. Nah, sekarang kita coba lihat di ini dia. Ini mana dia? Ini dia. Oke. Tapi kita bisa lihat pengelompokannya kayak gini nih. Oh, ini lagi pengelompokannya 2 nih.
Ini mamalia semua. Kenapa dia mamalia semua? Coba feather. Oh, oke. X. Minang type emang harus type. Ininya word. Nah, ini lebih enak lihatnya. Nah, ini kelihatan di sini. Ini urusannya adalah ini kelompok pertama hasil pengelompokannya dia ya. Tapi ini apa ya? C1 tuh apa nggak tahu nih. Ini apa nih? C1 tuh apa nggak tahu. Pada dasarnya ini adalah kelompok yang ini invertebrata sama insek. Kalau mamalia ada di sini semua nih. Ini mamal semua. Di sini mamalia yang lebih gedenya ada di sini nih, mamalia semua. Di sini ada bird semua. Di sini ada campuran amfibi, mamal, reptil. Tapi harus dilihat makhluknya apa sih sebenarnya. Oke. Kalau kita lihat datanya, soalnya kelihatan datanya. Ini ada nama makhluknya apa? Ada tortoise, ada toad itu kodok, tuna fish, vampire, vole itu apa nggak tahu, vulture itu burung pemakan bangkai. Nah ini harusnya dilihat sama nama makhluknya ini sih sebenarnya baru boleh kebayang. Kalau nggak rada susah aja sih. Oke, jadi kira-kira gitu cara mainnya. Nah sekarang kita coba lihat lagi yang lain. Oke. Ini box plot udah, coba kita lihat yang lain. Alah, susah ya. Bawah ya. Coba, ini saya sembarangan aja ya, heat map. Saya loncat ya. Soalnya kita punya waktu 15 menitan lagi aja. Coba heat map. Ini saya klik lagi heat map. Oke. Nah, kita bisa ngelihat kalau tadi kan contoh heat mapnya pakai peta ya. Coba kita lihat di sini. Ini udah ada contoh nih. Ini kita ambil file. Filenya apa ini ya? Coba lihat. Nggak ada nama file. Housing, dataset housing. Oke. Menyangkut nilai rumah di pinggiran kota Boston. Oke. Hal pertama yang kita lihat dalam peta adalah B dan pajak. B memberikan informasi tentang proporsi kulit hitam menurut kota dan atribut pajak yang berdasarkan. Oke. B itu black, yang tinggal orang hitam bukan, terus pajaknya. Oke, sekarang kita coba. Jadi file heatmap, select column, heatmap lagi. Jadi kita ada 2 heatmap, cuman yang ini dengan cara select column, baru kita lihat heatmapnya. Jadi kita bisa lihat 2 heatmap. Oke, sekarang kita akan coba lihat. Ini tutup dulu. Ini remove all. Housing mana dia? A B C D E F, ini dia housing. Oke, coba kita lihat datanya dulu. Ini datanya. B itu black. Kalau dia bilang tadi B. Satu lagi text. Ini text. Oke. B black text. Yang lainnya nggak tahu apaan. Ini harus dicek. Ini cara ngeceknya cuma gini doang ya. CRIM. CRIM itu apa, makhluk CRIM, bisa dicek di sini caranya. CRIM housing.
Trim itu apa? Tetep aja kagak ngerti. Plug trim housing. Ini crime. Oh, trim apartemen kayaknya apartemen yang murah. Trim itu murah kayaknya. Ini kan trim apartemen affordable housing community in Youngstown, Ohio. Jadi trim itu murah. Near Trim Corner in Youngstown, Ohio. Oke. Kayaknya murah. Oke, ya udah. Sekarang kita pengen lihat heat map-nya. Udah tahu ini, coba kita lihat heat map. Visualisasi heat map. Mosaic heat map. Oke. Kita lihat ini yang ada yang hitnya. Ini kebetulan hitnya blue, green, yellow. Kalau mau diganti bisa kita pakai yang rainbow ini ya. Wush, warna-warni banget. Oke. Cluster 50, Ronan. Tapi kelihatan yang hitnya tinggi adanya di sini, text sama black. Oke. Nah, yang seru di sini adalah yang bayar teks banyak, kemungkinan besar dia bukan black. Jadi yang blacknya itu teksnya paling murah. Ini black nih, yang warna biru ya. Jadi semakin murah teksnya, orang hitam Amerika akan make. Jadi kita bisa lihat di sini nih. Jadi sebenarnya parameter ini perumahan di Amerika ya. Parameter gedenya adalah pajak sama orang hitam atau orang bule. Jadi itu aja sih parameternya, ternyata rumah di Amerika gitu doang. Yang trim mana trim? Trim nggak kelihatan, sama aja, nggak efek. Jadi yang kelihatan banget terutama di teks sama black aja. Jadi sesuai sama penjelasan yang ada di sini tadi. Teks sama black. Oke. Oke. Kalau kita select kolom, heat map lagi. Coba sekarang kita mainan select kolom ya. Mana dia? Oke. Ini heat map langsung. Kita akan bikin heat map yang kedua. Cuman kita pakai select kolom. Nih heat mapnya. Nih, jadi kita punya select kolom di sini heat mapnya. Oke, sekarang coba kalau kita fiturnya kita kurang-kurangin ya. Coba umur saya buang, nggak ada umur. Ini teks saya buang, hilang teksnya. Black saya buang, hilang. Oke, ini nggak ada semua. Coba kita masukin teks. Nah, yang sini banyak bayar teks. Coba hubungan teks sama black, ini kelihatan. Semakin tinggi bayarnya, blacknya hilang. Oke. Di sini murah banget, blacknya mulai dominan. Jadi yang murah-murah itu blacknya naik. Tapi kesannya jadi rasis banget ya. Coba sama umur hubungannya gimana? Hampir nggak ada efek sama umur, sama aja. Mau berapa aja nggak ada urusan sama umur sih sebenarnya. Oke. Coba kalau kita lihat yang ini, nggak ada hubungannya juga. Jadi yang nggak ada hubungan kita buang-buangin,
Ya, ini apa hubungannya? Nggak ada hubungan juga. Jadi ya praktis dua itu aja yang berurusan, teks sama black. Oke, jadi kelihatan di sini. Kalau kita merge by Cummins, waduh, malah bingung sekarang. Jadi nggak bisa ini. Oke. Select column fungsinya buat select kolom mana aja yang mau kita analisa. Cuman yang ini kalau kita lihat di sini tidak ada proses buat melakukan modeling ya. Ini modelingnya manusia banget yang ini. Oke. Dah, ini manusia aja. Sekarang coba kita lihat lagi yang lain. Heat map, distribution. Coba. Oke, kita lihat dia pakai data apa buat distribusi. Oh, dia pakai zoo lagi ini mah. Ini zoo nih. Zoo yang tadi ya. Cuman kita pengen lihat distribusinya aja. Nih kelihatan distribusinya seperti ini. Oh, ini mah ini ya. Ini iris nih, sepal length, sepal width, petal length, petal width. Oke. Iris setosa, versicolor, virginica. Coba yang ini aja lah, iris biar agak beda. Oke, ini saya buang dulu. Oke, sekarang saya akan ngambil datanya dari iris. Ini zoo diganti jadi iris. Oke. Ini data iris. Kemudian coba kita lihat visualisasi ya, distribusi. Nih, ini sepal length. Sepal length-nya, sepal width. Kalau mau yang kayak gitu, yang kayak gini caranya gimana? Oh, ini ada precision-nya mau smooth atau precise. Coba di sini mau smoothing-nya. Oh, ini mulai kelihatan nih. Normal. Nah, mulai kelihatan. Jadi coba nih smoothnya. Oh, ini probabilitas. Stack column. Oh, kayak ginilah kira-kira, lucu. Yang seru dari distribusi ini ada distribusi yang kecampur di sini. Yang ini bikin bingung karena dia kecampur antara versicolor sama virginica, ada yang nyampur nih dua, ada 4 atau berapa yang kecampur nih. Jadi kita kesulitan buat misahin antara dua jenis. Kalau yang ini jelas yang warna biru ya, sentosa jelas banget dia misah sendiri, gampang. Ini kalau dari petal length. Coba kalau petal width, waduh pusing dia, kecampur tiga-tiganya. Sepal width, sepal length kecampur juga. Ini kecampur, ini paling misah, ini misah, cuman ada campurannya dikit nih. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat parameter mana yang paling memisahkan antara satu klasifikasi dengan klasifikasi yang lain. Jadi kita bisa analisa kayak gini aja. Oke. Ini jangan dipakai kecampur tiga-tiganya. Yang ini jangan dipakai kecampur tiga-tiganya. Ini bisa dipakai, ini bisa dipakai. Oke. Jadi kira-kira caranya kayak gitu buat visualisasi data, mana yang gampang misahin, mana yang enggak. Ini kalau kita masalahnya masalah klasifikasi ya. Jadi kira-kira kayak gitu caranya. Oke. Coba lihat lagi CV diagram.
apa linear projection ya? Coba kita lihat linear projection. Jadi selalu ini kebetulan saya ngambil ada contoh-contohnya sih. Cuman kadang-kadang saya udah lupa. Dulu contohnya apa ya? Lupa. Saking banyak yang main. Nih. Oke, kita lihat linear projection. Nih. Ini iris lagi, sepal length, sepal width. Coba bentuknya kayak gimana dia. Ini bentuknya cuma kayak gini aja. Nih. Selected data, komponennya data. Ini data tables, linear projection. Oke, coba kita lihat langsung dari data ke linear projection ya. Coba kita lihat. Ini remove dulu. Ini datanya masih iris. Coba kita lihat, ini masih iris ya, benar. Coba kita lihat linear projection, line plot, linear projection. Ini datanya. Ini ada sepal width, sepal length, petal length. Coba colornya dibedain. Nah, kalau ini kan same color, kita bingung ya. Kalau same color bingung mana yang iris, mana yang apa. Kalau kita bikin iris, nah ini langsung kelihatan pemisahan datanya. Oke. Kita pakai sepal width, sepal length, sepal petal width. Ini harusnya bisa 4 nggak ya? Ini petal width, sepal width. Ini 3, coba 4. Ini 4. Oke, jadi kita bisa lihat banget. Ini 4 partnya dimainin dengan 4, atau mulai dari 2 dulu ya. Nih. Oke, ini nggak ada yang dipakai datanya. Coba kita lihat dari, kalau nggak salah, petal ya. Ini dari petal width-nya aja kita bisa misahin. Ini Aries Sentosa beda sendiri. Yang ini petal width ya. Petal width bisa kelihatan. Aries Sentosa sendiri, sementara Aries Versicolor sama Virginica kelihatan ada yang nyampur. Coba kalau kita sambungin petal width sama petal length. Petal length. Oke. Ini 2 yang dipakai. Dari 2 ini kita bisa lihat Aries Sentosa kelihatan misah banget, sementara di sini kelihatan bagian bawahnya ini adalah Versicolor, yang bagian atas ini yang lebih panjang petal width sama petal length-nya kelihatan dia adalah Virginica. Cuma di sini ada yang nyampur. Bisa nggak kita pisahin lagi? Coba kita ambil sepal length. Yang ini gampang udah kepisah, ini kelihatan rada susah-susah gampang di sini. Kayak ada yang kecampurnya lumayan. Jadi walaupun kita ambil 3 variabel, tetap aja rada susah buat misahinnya. Karena dia lumayan kecampur sih antara Virginica sama Sentosa. Jadi ini tadi saya pakai pencet tombol kontrol ya. Kontrol enter. Ini saya kontrol enter jadi 4. Ini 4 yang dimainin. 4 mulai lebih gampang ngelihatnya nih. Ini misah, ini yang kecampurnya ada 3. Campurnya 3 di sini. Yang lainnya relatif misah. Jadi relatif lebih gampang buat misahinnya. Cuma dari semuanya Sentosa lebih gampang banget buat misahin, sementara yang 2 ini agak susah-susah, gampang buat misahin. Oke. Jadi kita banyak dimainkan dengan yang ini sih. Coba kalau shape-nya iris, dia beda shape nih sekarang. Size-nya, bisa dirubah-rubah, bisa dimain-mainin lah saudara-saudara. Oke, kira-kira itu. Jadi hari ini benar-benar hanya visualisasi aja. Minggu depan saya akan coba masalah model. Ini paling susah sih sebenarnya.
Model paling susah, kemudian karena di sini banyak algoritma segala macam, dan komputer saya juga mungkin nggak akan kuat-kuat banget, terutama kalau kita mainan dengan neural network ini. Nih, ini paling susah nih. Ini bikin kacau banget neural network. Karena komputernya harus gede sih sebenarnya. Kalau udah kita mainan neural network, komputer harus gede. Kecuali datanya dikit ya. Kalau datanya dikit lebih gampang kita mainnya. Tapi kalau udah datanya gede, lumayan pusing. Jadi minggu depan kita akan bahas yang ini, model. Tapi kalau secara sederhananya, hampir semua model akan pakai persamaan linear. AX plus B sama dengan Y. Persamaan itu yang akan dimainkan sih untuk semua model. Jadi hampir sama aja. Cuman ada yang model yang bisa menghandle variabel yang linear, ada yang nggak bisa. Kira-kira gitu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Tolong ininya ujiannya dikerjakan supaya bisa dapat nilai A semua nanti pas lulus. Oke. Terima kasih. Sampai sekian dulu. Kita ketemu lagi minggu depan, dan kalau ada pertanyaan bisa pakai email, ada apa-apa bisa chat dan sebagainya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tutup dulu.